Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai penjajahan dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Kami kelompok 4 beranggotakan Ainurul Nurrohmah, Anti Mutmainnah, Dinda Rahma, Leni Yulia, dan Ratih Novi. Yang pertama ada latar belakang terjadinya penjajahan di Indonesia. Zaman dulu, negara Indonesia telah menjadi incaran bagi negara asing, karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, yang telah menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional, sehingga banyak bangsa-bangsa barat yang datang ke negara Indonesia hanya untuk berdagang atau hanya sekedar singgah. Kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia menjadi pusat perhatian untuk bangsa-bangsa asing untuk datang ke negara Indonesia yang diberikan julukan Nusantara. Di negara Indonesia, hampir setiap daerah mempunyai kekayaan yang melimpah, di antaranya rempah-rempah pilihan, dan rempahnya memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas di setiap daerahnya. Oleh karena itu, banyak sekali bangsa asing yang datang berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Dengan demikian, bangsa asing yang memiliki tujuan awal untuk berdagang nampaknya seiring waktu sirna karena melihat melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia, yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Sehingga hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada faktor ekstern. Faktor ini terjadi ketika kondisi di daerah Eropa yang memungkinkan bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk menjelajah dan melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor pendorong bangsa Eropa ini adalah yang pertama, berkembangnya ajaran Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia atau bumi ini bulat. Yang kedua, berkembangnya zaman Renaissance di Eropa. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara. Yang keempat, semangat Reconquista atau semangat perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan orang-orang Islam. Yang kelima, ada ambisi untuk mencari daerah-daerah baru, untuk mencari kekayaan, dan menyebarkan agama Nasrani, yaitu dikenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang selanjutnya adanya perjanjian Tordesillas pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Kedua, ada faktor intern atau faktor dari dalam. Faktor ini terjadi ketika kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang memungkinkan bangsa lain memasuki Indonesia untuk berdagang, yang kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan memonopoli perdagangan. Faktor ini yang pertama, kontak hubungan perdagangan yang memanfaatkan kebaikan bangsa Indonesia untuk melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar. Yang ketiga, belum adanya rasa persatuan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, sehingga mudah terpancing konflik dan dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk melakukan penjajahan. Selain karena dua faktor di atas, selain faktor ekstern dan intern di atas, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa barat untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Yang pertama ada motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Yang kedua ada revolusi industri, dan yang ketiga ada dikuasainya Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama ada motivasi 3G atau 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Motivasi ini menjadi semboyan bagi bangsa barat untuk melakukan penjajahan di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan 3G, karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Pertama kita akan membahas tentang apa itu Gold. Gold itu berarti emas yang identik dengan sebuah kekayaan. Semboyan gold ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa asing ke Indonesia itu untuk mencari sebuah kekayaan. Karena itulah yang membuat bangsa asing melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Yang kedua ada glory yang berarti kejayaan suatu bangsa, yaitu kejayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada semboyan gospel yang merupakan suatu keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.
Ilmu pengetahuan sosial menyatakan bahwa wawasan terdapat dua bentuk imperialisme, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Yang pertama ada imperialisme kuno Ancient. Imperialisme ini merupakan imperialisme yang berkembang sebelum masa revolusi industri dengan semboyan 3G, kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada masa awal seperti Portugis, Spanyol, Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikeruk keuntungannya. Yang kedua ada imperialisme modern, yaitu imperialisme yang bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Timbul sesudah revolusi industri, dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dari pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Adapun di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870, pasca kebijakan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka memberikan hak kepada kaum pribumi untuk memiliki dan menyewakan tanah kepada penguasa swasta. Penguasa dapat menyewa tanah dari gubernur dalam jangka waktu 75 tahun. Sejak tahun 1870, Indonesia menjadi negara bahan-bahan mentah untuk pabrik Eropa. Selain tadi kita membahas tentang motivasi 3G, yang pertama, yang kedua ada revolusi industri. Bangsa barat yang ingin melakukan ekspedisi dan penjelajahan ke Indonesia masih terbatas karena terkendala transportasi. Namun, dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Pasalnya, dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru, salah satunya mesin uap untuk kapal, sehingga memudahkan dari sisi pemasaran. Revolusi industri ini merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Nah, mengapa mereka tidak mencari pada masa itu? Karena pada masa itu mereka masih kesulitan terutama dalam masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri ini terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850, yang merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, jadi apa sih yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia atau hewan, menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerek perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin. Berkembangnya revolusi industri ini menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa itu. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan, juga terdapat penemuan-penemuan lainnya dalam masa revolusi industri.
Contohnya seperti kompas, mesin, pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai penjelajahan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada dikuasainya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Baik, di sini saya akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari penjajahan di Indonesia. Yang pertama dalam bidang politik, yaitu sistem pemerintahan Indonesia yang desentralisasi. Nah, sistem ini melanjutkan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda atau indirect rule, dengan mempercayakan pengelolaan daerah kepada kepala daerah yang diangkat sebagai pegawai pribumi. Pegawai pribumi saat ini disebut pegawai negeri yang masih mewarisi beberapa kelemahan dari birokrasi Hindia Belanda, yaitu kenaikan jabatan yang tidak berdasarkan prestasi kerja dan korupsi. Yang kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya untuk menata jenjang karir berdasarkan kinerja bagi pegawai negeri, dan dibentuk KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi sebagai lembaga yang independen dan memberantas korupsi yang didukung oleh semua lembaga negara. Yang kedua yaitu peperangan bangsa Indonesia masa lalu, di mana Belanda masa lalu mampu menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama dengan menggunakan politik divide et impera, yaitu politik pecah belah. Dengan politik pecah belah pada masa lalu itu sering terjadi konflik dan peperangan di antara bangsa Indonesia sendiri karena perebutan tahta dan kekuasaan, seperti perebutan tahta di Kerajaan Mataram yang akhirnya pihak Belanda yang diuntungkan, dan Kerajaan Mataram semakin lemah sebab terbagi menjadi 4 kerajaan kecil. Nah, dan kemungkinan konflik perseteruan antar pelajar, kemudian antar pendukung klub dan sebagainya saat ini itu merupakan warisan politik divide et impera. Yang ketiga yaitu kenaikan jabatan untuk pejabat pribumi pada abad ke-19 tidak berdasarkan merit system atau kinerja. Hal ini berdasarkan patron klien, yaitu sikap baik seorang bawahan terhadap atasannya. Pejabat pribumi berupaya untuk terlihat baik agar disenangi oleh atasannya. Demikian seterusnya, sehingga pertimbangan mengangkat seorang pejabat lebih didasarkan pada like dan dislike, disukai atau tidak disukai. Hal ini menyebabkan terjadinya suap dan korupsi yang merajalela dilakukan oleh pegawai Hindia Belanda. Kemudian dalam bidang budaya, yang pertama penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari, bahkan sebagai bahasa pengantar pada sekolah yang didirikan oleh Belanda saat masa penjajahan. Yang kedua, pada acara-acara formal masyarakat Indonesia mengikuti cara berpakaian orang Eropa dengan menggunakan rok, jas, dasi, dan topi. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan model Eropa atau Barat yang juga menanamkan nilai-nilai Barat. Selain pengetahuan, akses mendapatkan pendidikan ini menjadi hal yang sangat prestis bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu model bangunan dan arsitektur Eropa beserta tata kotanya menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Nah, deretan bangunan kota tua di berbagai daerah kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Makassar, serta berbagai tempat lain yang merupakan salah satu peninggalan penjajahan Belanda yang masih dapat kita nikmati sampai saat ini. Nah, contoh bangunan peninggalan bangsa Eropa yaitu
Gerejasión atau yang dikenal dengan Portugesce Buitenkerk, kemudian Gedung Arsip Nasional, Masjid Angke, Museum Fathahillah yang berada di Jakarta, kemudian Gedung Bank Indonesia di Yogyakarta, Gereja Blenduk di Semarang, Gedung Asia Afrika di Bandung, di Javace Bank di Surabaya, Gedung PP London Sumatera di Medan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu bahasa serapan Indonesia. Contohnya kantor, O-nya 2, terus buncis pakai TJ gitu ya, bukan pakai C. Kemudian karcis juga dari karcis yang pakai TJ ya. Kemudian selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Nah, di sini dalam bidang sosial itu ada penggolongan sosial. Yang pertama, penggolongan pada masa penjajahan kelas sosial terutama berdasarkan pada ras, yaitu yang pertama golongan Eropa terdiri dari orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Perancis. Nah, kelompok ini merupakan kelompok yang minoritas, namun mendapatkan status sosial yang sangat tinggi. Mereka diberi hak khusus yang menanamkan modal dan menjadi pemilik dari perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, golongan Asia dan Timur Asing yang terdiri dari bangsa Cina, India, dan Arab. Nah, mereka ini memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan istimewa daripada kaum pribumi. Nah, mereka mendapatkan hak khusus dalam bidang perdagangan. Mereka itu menguasai perdagangan eceran, kemudian tekstil, dan mesin elektronik. Nah, yang ketiga yaitu golongan pribumi. Nah, golongan ini yang merupakan mayoritas dan merupakan pemilik negeri, tetapi merupakan orang yang tertindas dan terjajah. Kedudukannya yaitu yang paling rendah dan dibebankan banyak kewajiban tetapi hanya kurang diperhatikan. Kemudian penggolongan yang kedua itu penggolongan berdasarkan susunan masyarakat yang berkembang pada masa penjajahan, yaitu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan raja dan keluarganya sebagai penguasa daerah yang sangat disegani oleh rakyatnya. Nah, saat ini golongan raja dan keluarganya lebih pada pewarisan tradisi budaya tertentu. Nah, raja tidak memiliki otoritas untuk memerintah kecuali di Yogyakarta, yang raja dari Keraton Yogyakarta juga merangkap sebagai kepala daerah provinsi DIY. Kemudian yang kedua yaitu golongan elit yang terdiri dari golongan bangsawan, tentara, pemuka agama, cendekiawan, dan golongan pedagang yang juga mendapatkan tempat yang tinggi dalam pergaulan di masyarakat. Yang ketiga yaitu golongan non-elit yang merupakan kebanyakan dari masyarakat dengan berbagai bidang keahlian. Dan yang keempat itu golongan hamba sahaya, yaitu orang yang tidak memiliki kebebasan akan hidupnya. Nah, hal ini terjadi karena dapat membayar hutang. Maksudnya karena tidak dapat membayar hutang. Nah, terus tawanan perang dan diperoleh dengan membeli budak belian. Ini merupakan golongan paling bawah dalam susunan masyarakat pada masa penjajahan. Nah, mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang paling berat. Hal ini agar dapat mendapatkan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan saat ini gitu. Di masyarakat Indonesia ada berbagai penggolongan masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu golongan penguasa yang terdiri dari penguasa pusat dan daerah. Meskipun penguasa ini tidak diwariskan, namun didapatkan berdasarkan hasil pemilihan rakyat pada beberapa daerah. Pengaruh dari keluarga penguasa sebelumnya sangat berpengaruh sehingga mulai berpola seperti pewarisan dalam sistem kerajaan. Nah, yang kedua yaitu golongan elit, yaitu terdiri dari pemilik modal, kemudian pemimpin partai politik, kemudian pemimpin agama, pejabat publik, cendekiawan, artis, dan profesi lain yang dikenal oleh masyarakat.
Yang ketiga, golongan agama, yaitu terdiri dari para penganut agama yang diakui di Indonesia. Mereka berusaha untuk memunculkan identitasnya masing-masing melalui berbagai organisasi masyarakat yang bercirikan agama, kemudian sekolah, bahkan kompleks pemukiman. Yang keempat yaitu golongan berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, ini terbagi menjadi golongan masyarakat ekonomi atas, kemudian menengah, dan bawah. Yang kelima yaitu golongan berdasarkan letak geografis. Ini terbagi menjadi masyarakat perkotaan, kemudian pedesaan, pesisir, dan pegunungan. Yang keenam yaitu golongan berdasarkan usia. Ini terdiri dari usia sekolah, kemudian usia produktif, dan usia tidak produktif atau tua. Kemudian dalam bidang ekonomi, yang pertama yaitu penduduk jadi mengenal tanaman perkebunan dan cara membudidayakannya, serta cara mengolahnya. Nah, tanaman perkebunan pada masa itu meliputi tebu, kopi, teh, kina, kopra, dan kelapa sawit yang merupakan komoditi perdagangan orang-orang Eropa yang dihasilkan oleh bumi Indonesia. Nah, hal ini sebab tanam paksa atau cultural sell yang dilaksanakan oleh Belanda meninggalkan warisan perkebunan di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ekonomi liberal ini memperkenalkan berbagai profesi baru dalam perekonomian, yaitu buruh, pertukangan, perajin, dan jasa keuangan atau pemberi kredit. Nah, yang ketiga yaitu adanya pajak. Yaitu pada masa penjajahan kita mengenal adanya upeti sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat jajahan untuk penjajah. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menggunakan konsep upeti ini sebagai bentuk pungutan kepada rakyat yang dinamakan pajak. Nah, saat ini pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar untuk mengelola negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu penanaman modal asing. Nah, hal ini dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang tetap menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Nah, dengan berbagai perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, yang investasi pada suatu daerah akan memacu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang juga akan mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu dilakukan secara berjenjang dan mulai dikenalkan aksara Latin. Yang kedua yaitu pendidikan disesuaikan dengan strata masyarakat dan juga ada pembatasan untuk mengakses pendidikan pada kelompok tertentu. Belanda membedakan pendidikan menjadi 2 jalur, yaitu yang pertama jalur sekolah anak Eropa dan segelintir pribumi, dan yang kedua yaitu jalur sekolah anak pribumi dan timur asing. Nah, yang ketiga yaitu ada sekolah desa atau Volksschule, yaitu sekolah rakyat, atau yang dulu itu disebut SR. Nah, yang masa belajarnya hanya 3 tahun, dan dengan tujuan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, saat itu pendidikan hanya dinikmati oleh 10% penduduk. Nah, hanya orang kaya dan golongan tertentu atau keturunan raja gitu yang bisa bersekolah. Nah, sehingga mengakibatkan rakyat yang buta aksara itu mencapai 90%. Rakyat itu dibuat bodoh agar tidak melawan para penguasa. Yang terakhir yaitu yang keempat, pendidikan zaman Belanda yang diskriminatif sehingga menyebabkan memberikan pengaruh gitu pada masyarakat Indonesia saat ini. Anak pribumi harus tunduk dan hormat kepada semua orang Belanda dan tidak boleh membantah guru. Nah, membantah guru di sini yaitu dalam artian guru itu selalu benar, yaitu pola ini gitu masih berlanjut sampai saat ini, di mana guru itu merasa paling benar dan siswa tidak boleh membantah atau mengkritik.
Nah, hal ini itu membuat sebagian siswa itu tidak kreatif karena siswa tidak pernah diberi kesempatan untuk berpendapat. Baik, saya Anti Mutmainah akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. A. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, yaitu 1. Faktor pendorong timbulnya kebangkitan nasional. Secara umum, kaum penjajah Indonesia memiliki karakteristik yang sama, yakni dominasi politik, eksploitasi politik, serta penetrasi kebudayaan. Segala bentuk penindasan, pemerasan, dan ketidakadilan tersebut menimbulkan rasa senasib sependeritaan serta timbulnya kesadaran golongan muda terhadap nasib tanah airnya, sehingga bangkit sebagai pelopor dan perintis pergerakan nasional, yaitu faktor dari dalam. Faktor dari luar pun ikut mempengaruhi perkembangan pergerakan nasional, seperti peristiwa kemenangan Jepang terhadap Rusia, perjuangan rakyat Filipina, pergerakan nasional India, pergerakan Turki muda dan revolusi Cina, serta kebangkitan nasional Mesir. Faktor dari luar tersebut dapat menghapus anggapan bahwa bangsa Barat tidak dapat dikalahkan. Selanjutnya, yaitu yang B, karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional, yaitu yang pertama ada organisasi Budi Utomo, yaitu yang bisa kita sebut yaitu BU. Sejak awal berdirinya hingga kongres pertamanya, Budi Utomo merupakan organisasi pelajar pertama sebagai anggota inti. Tujuannya pun dirumuskan secara samar-samar, yaitu kemajuan Hindia, dan ruang geraknya pun masih terbatas. Oleh karena itu, tidak melibatkan diri dalam dunia politik, maka organisasi ini memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi Sarekat Islam, atau yang biasa disebut SI, yang semula bernama Sarekat Dagang Islam, yang dipelopori oleh Haji Samanhudi, karena Indonesia rata-rata penduduknya itu beragama Islam. Bisa kita bayangkan ya betapa pesatnya anggota SI. Untuk mengantisipasi perkembangan ini, pemerintah tidak mengizinkan SI berbadan hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada organisasi Indische Party atau biasa disebut IP. Pendirinya adalah tokoh-tokoh 3 serangkai. Ketiga tokoh tersebut mempunyai wawasan pikir yang luas dan paham yang diinginkan bangsanya. Tujuannya pun didirikannya adalah untuk membangun rasa cinta terhadap Indonesia. Yaitu yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau biasa disebut PI. Organisasi ini bertempat di luar negeri, tepatnya di Belanda. Pendirinya adalah para pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke negara Belanda. Hasil kerja mereka bergema hingga Indonesia terbukti dengan berdirinya studi klub dengan tujuan mendorong kaum muda agar mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan mengajarkan sesuatu yang berfaedah untuk masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu ada Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut PNI. Setelah para pelajar pulang dari Belanda, mereka sepakat untuk mendirikan perkumpulan baru bernama PNI. Diketahui oleh Insinyur Soekarno memiliki titik terang dan dukungan banyak dari rakyat. PNI sangat kuat sehingga mendorong semangat muda dan melahirkan Sumpah Pemuda. Baik, selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang keenam ada Partai Indonesia Raya. Pendiriannya untuk selalu maju memperjuangkan nasib bangsanya untuk menjadi bangsa yang terpuji. Melihat perkembangan BU yang tidak begitu menggembirakan, maka Sutomo dan kawan-kawan mengadakan perundingan organisasi partai baru yaitu Perindra agar terlahir satu kesatuan yang tangguh dan efisien. Setelah Dr. Sutomo meninggal, kembali diadakan kongres kedua terutama untuk
memilih pengganti Sutomo. Sepakat terpilih ketua adalah Wuryadiningrat. Di sisi lain, Parindra juga menerapkan sistem pembinaan terhadap anggotanya secara militer dengan maksud untuk menumbuhkan manusia yang sehat dan disiplin, maka dibentuklah organisasi pemuda Parindra yang bernama Surya Wirawan. Yang ketujuh, Gabungan Politik Indonesia. Pada tahun 1938 terbentuklah organisasi baru yaitu Gabungan Politik Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah GAPI. Tujuan GAPI sendiri adalah yang pertama, mengatur diri sendiri. Yang kedua, persatuan bangsa. Yang ketiga, demokrasi dalam politik. Salah satu keberhasilan GAPI ialah Indonesia berparlemen, serta keberhasilan lainnya adalah mengakui merah putih sebagai benderanya. Indonesia Raya sebagai lagu persatuan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. GAPI adalah gabungan dari partai-partai politik dan non-politik. Kondisi ini sering menyebabkan tidak ada keseiramaan yang mengakibatkan perpecahan di antara anggota yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedelapan ada Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda berkaitan erat dengan kelahiran Budi Utomo yang merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1926 untuk pertama kali Kongres Pemuda I diadakan. Topik pembahasan pada Kongres Pemuda I berkisar pada masalah kebudayaan, sosial, dan bahasa pengantar bahasa Belanda. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Adalah monumen yang sangat berarti bagi masa pergerakan nasional. Masalah yang dibicarakan adalah bagaimana caranya mendapatkan bentuk persatuan di antara pemuda-pemuda di Indonesia. Tokoh-tokoh pendiri Kongres Pemuda II adalah Muhammad Yamin tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia, Purnomo Wulan, Surwono, dan Ki S. Mausrono tentang pendidikan, dan tidak lupa prasarana berkaitan dengan pemanduan. Intisari keputusan Kongres II yang dapat kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda adalah: yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang C, karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Seperti yang telah diungkapkan di sebelumnya, perjuangan partai politik di Indonesia sudah menggembirakan karena sudah mulai mendapat perhatian dan tanggapan serius dari pemerintah kolonial Belanda. Hanya disayangkan kegembiraan ini pun harus pupus bersama dengan punahnya Belanda yang harus bertekuk lutut kepada pemerintahan Jepang. Pada masa penduduk Jepang, kehidupan partai politik benar-benar dipetiskan. Tidak ada satupun partai politik yang berkembang pesat pada masa pendudukan Belanda yang mampu bertahan hidup pada masa penduduk Jepang. Untuk mendapat dukungan rakyat, maka gerakan yang dilancarkan Jepang adalah gerakan 3A, yang berarti Nippon Cahaya, Nippon Pelindung, dan Pemimpin Asia. Dari pihak pemerintah, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Haji Hajar Dewantoro, memimpin Pusat Tenaga Rakyat. Akibat penindasan Jepang yang semena-mena, timbullah gerakan pemberontakan di beberapa daerah seperti di Singapura, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, di Aceh dipimpin oleh Teku Abdul Aziz, dan di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dikelompokkan dalam kurun 3 waktu, yakni yang pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana perjuangan pada masa itu ditandai dengan membangun rumah kebangsaan yang merdeka dan berdaulat bagi kehidupan politik, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Kemudian tahun 1949 sampai dengan 1959, di mana bangsa Indonesia berjuang menegakkan identitas dirinya. Kemudian dari tahun 1959 sampai dengan 1965, perjuangan pada
Masa itu ditandai dengan usaha mempertahankan bangsa Indonesia sebagai dirinya dan eksistensinya. Kemudian perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi. Setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Ujian pertama atas kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia terhadap rakyat terjadi pada peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September tahun 1945. Dan kemudian pada tanggal yang sama pecah insiden bendera di Hotel Yamato. Belanda memasang bendera merah putih biru di puncak hotel. Para pemuda berhasil merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Kemudian dinamika perjuangan bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat sampai dengan awal pelaksanaan demokrasi terpimpin yang ditandai dengan berbagai pemberontakan, yang diantaranya yang pertama peristiwa APRA di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan Angkatan Perang Ratu Adil melancarkan serangan terhadap kota Bandung. Gerombolan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Peristiwa ini menimbulkan banyak korban karena pasukan APRA membabi buta. Untuk menempas gerombolan ini, maka didatangkan pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan akhirnya gerombolan ini dapat ditumpas. Westerling pun melarikan diri ke Jakarta dan kemudian ke Belanda. Kemudian yang kedua, peristiwa Andi Agis. Peristiwa Andi Agis terjadi di Makassar. Peristiwa Andi Agis adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis, seorang mantan perwira yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Agis, para perwira APRIS atau ABRI dari kalangan mantan anggota perwira KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Kemudian peristiwa RMS di Maluku pada tanggal 25 April tahun 1950, mereka mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan sebagai negara yang terlepas dari Republik Indonesia Serikat. Di bawah pimpinan Dr. Somokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Kemudian yang keempat, peristiwa DI atau TII. Gerakan DI mempunyai makna politik, yaitu keinginan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendaknya, sedangkan TII menggambarkan masalah kemiliteran. Jadi DI-TII adalah gerakan suatu kelompok yang ingin mendirikan suatu negara Islam dengan tentara sebagai kekuatan intinya. Kemudian yang kelima, pemberontakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kemudian yang keenam, pemilu pertama tahun 1955. Pemilu pada tahun 1955 diselenggarakan tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil rakyat yang duduk di Dewan Konstituante. Sementara di kalangan masyarakat berpendapat bahwa untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat.
Kemudian yang terakhir, dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Setelah konstituante gagal menetapkan Undang-Undang tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang tahun 1945 dengan suatu dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dalam surat Presiden tertanggal 20 Agustus tahun 1959 yang ditujukan kepada DPR dinyatakan bahwa semenjak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka bentuk peraturan negara disesuaikan dengan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.